Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak muda sudah mau tidak mau dari IPENU sudah meningkat seiring era milenial yang sedang berjalan. Jadi sudah terbiasa, yang dulu biasanya yang bisa pakai Zoom ini adalah para wali. Wali dari tempatnya masing-masing, Zoom-zooman dengan wali yang lain di Pamijahan. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman, anak-anak IPENU juga bisa rapat jarak jauh. Ini dulu hanya para wali yang bisa. Sekarang yang penting punya kuota. Dulu yang bisa berbicara jarak jauh dan terlihat gambarnya hanya para senayang yang menggunakan cermin sakti, mirror on the world, itu bisa. Nah sekarang yang penting punya kuota, bisa video call. Tuh, dulu yang bisa mencari barang hilang itu adalah para orang-orang sakti. Sekarang semua diganti oleh yang namanya CCTV. Jadi ini zaman terus bergerak. Makanya seiring perkembangan zaman yang terus bergerak dan milenial yang tidak pandang bulu, yang milenial scaling everything ini anak-anak muda harus bisa mengikuti perkembangan ini dengan ilmu pengetahuan, dengan segala kemampuannya. Pasar-pasar internasional sekarang sudah tidak banyak yang berpikir ijazah, tapi skill, kemampuan. Hanya pegawai negeri yang masih pakai ijazah. Ini milenial. Dari dalam rumah, dari dalam kamar, bisa ketemu. Cuman satu yang harus diingat, ini mumpung eranya Isra Mi'raj ini. Saya mesti mengingatkan semua bahwa Rasulullah itu pernah diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu sekitar tahun 600. Jadi sudah menyebut tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa langsung disebut di situ alladzi barakna haulahu. Nah, sementara yang Masjidil Haram sudah disebut lebih awal dalam ayat tersendiri. Disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi Makkah yang penuh barokah. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyandarkan kepada keberkahan awwala baitin dengan berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini adalah karena bibak kata mubarakah, dan Nabi Ibrahim menyandarkan keberkahan itu dengan menitipkan dzurriyyah yang di tempat ghairi dzi zar'in tapi 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samal la'allahum yashkurun. Nah, keberkahan Makkah itu kemudian bergerak ke seluruh penjuru dunia, dan hari ini hampir 1/4 bahkan mungkin sepertiga, mendekati setengah penduduk bumi adalah mendapatkan
pancaran keberkahan Makkah. Menjadi Muslim, menjadi NU, menjadi IPNU, menjadi IPBNU, dan menjadi yang lain. Itu sebenarnya adalah perjalanan dari awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Nah, kemudian barokah lagi yang disebut adalah Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, yang diberkahi. Yang kemudian dari Masjidil Aqsa dan sekitarnya keluarlah peradaban-peradaban besar yang juga sekarang bergerak ke seluruh dunia, yaitu peradaban Nasrani dan peradaban Yahudi. Jadi terlepas dari suka dan tidak suka bahwa pergerakan masyarakat Eropa digerakkan oleh sebuah peradaban yang dulunya bersumber dari sebuah tempat yang disebut oleh Allah Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Perkembangan masyarakat di Eropa yang lain juga digerakkan oleh orang-orang Yahudi yang menempati alladzi barokna haulahu. Nah, milenial ini mempertemukan semuanya pada satu ruang hidup bersama. Milenial ini menempatkan kita hidup dalam ruang yang hidup secara bersama-sama. Makanya Rasulullah sudah dipesan sama Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian harus saling pengertian. Karena apa? Antara bangsa dan suku, bahkan antar agama hari ini ketemu dan mengisi ruang-ruang yang paling pribadi. Zoom kita bisa lakukan sekarang juga adalah teknologi yang dikembangkan oleh orang Eropa. Tadinya teknologi ini berkembang dari orang-orang dari Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Lahirlah WhatsApp yang akhirnya memfasilitasi kehidupan kita. Perkembangan ini semua dari sana. Orang bisa saling berkomunikasi jarak jauh, kaum muslimin pakai WhatsApp, orang Yahudi pakai WhatsApp, bahkan di pelosok dunia yang lain juga pakai WhatsApp. Itu juga pergerakannya dari sebuah teknologi yang tadinya diajarkan oleh kelompok-kelompok agama yang bergerak dari alladzi barokna haulahu. Yang mempengaruhi Eropa yang namanya Ibnu Rushd, Averroes. Kemudian ada Avicenna, Ibnu Sina. Ini juga adalah peradaban yang digerakkan, yang berangkat dari awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi hari ini peradaban-peradaban besar di dunia ini berangkat dari tempat-tempat yang jauh dan diberkahi. Artinya jalannya adalah jalan Tuhan. Nah, hari ini orang milenial ketemu. Milenialis ini ketemu. Kita suka tidak suka. Ketika menandai waktu, kita menggunakan jam. Jam itu sebenarnya dulu berawal dari lonceng gereja. Ya. Sangat besar. Lama-lama dimodifikasi menjadi jam kotak. Yang akhirnya masuk ke masjid. Lama-lama kemudian menjadi jam tangan, lama-lama menjadi jam digital. Hari ini kaum muslimin menikmati bagaimana punya alat tukar yang sangat sederhana dan ringan. Pergi haji harus melalui perbankan. Ini adalah sebuah sistem yang dulu dibikin oleh kelompok kecil. Penganut Yahudi yang sangat taat dari keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller yang akhirnya mampu membuat bank devisa New York yang berpusat di Amerika, di Wall Street, yang akhirnya mengontrol seluruh sistem perbankan dunia. Yang menghasilkan produk ATM, produk obligasi, yang akhirnya memudahkan kaum muslimin untuk bergerak. Nah, peradaban ini adalah peradaban yang ketemu. Peradaban yang saling mengisi. Bahkan ketika pemerintah Saudi Arabia kedatangan jamaah haji, dia nggak bisa menyambut tamu dengan
baik karena kondisi di mana butuh pembiayaan yang sangat besar. Maka pemerintah Saudi manggil orang Nasrani, mungkin apa agamanya nggak tahu, Protestan atau apa, yang dari Amerika, yang kadang pakai bajunya juga apa compang-camping karena mode, namanya Paris Hilton, untuk membuatkan Hotel Hilton. Ini sebuah titik pertemuan yang luar biasa. Di samping Masjidil Haram ada sistem ekonominya orang Yahudi, namanya Pepsi, namanya Coca-Cola, namanya McDonald, namanya Kentucky. Bahkan alat transportasi haji sekarang di Mekah diisi oleh orang-orang Cina dengan Samyong atau apa itu, Samsung apa itu. Kita ngaji, berdiskusi, berdebat, bahkan saling marah-marah menggunakan lapak yang dibikin oleh Mark Zuckerberg namanya Facebook. Partai politik berbicara tentang Islam, bahkan sampai yang paling ekstrim saling kafirkan, menggunakan lapaknya Kun yang namanya WhatsApp. Nah, ini dunia yang sudah ketemu. Nah, maka anak-anak IPNU ini harus sadar betul membaca alur peradaban yang berkembang sekarang. Karena ternyata alur peradaban ini dikembangkan dari sebuah tempat yang sebenarnya penuh barokah. Itu, dan Allah sudah menyebutkan. Tuh, makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj misalnya, ini sekarang sudah bisa ditanya sama orang Quraisy, pintu Masjidil Aqsa berapa, jendela Masjidil Aqsa berapa. Rasulullah bisa menjawab karena gambar hidup dibawa ke depan Rasulullah lah. Kalau sekarang kan versi barunya ini kan siaran langsung gitu. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah titik di mana saling pengertian. Nah, yang paling berat adalah mencetak kader-kader, mencetak generasi muda yang siap menghadapi seluruh problem-problem yang bersifat transnasional. Itu. Nah, dulu hanya disebutkan berdirinya Nahdlatul Ulama, berdirinya IPNU, itu standar al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih, menjaga warisan masa lalu yang baik. Artinya dalam proses itu insya Allah penjaga warisan terbaik ini Nahdlatul Ulama. Anak-anak IPNU masih punya warisan yang komplit dari para sesepuh, dari para leluhur, karena punya prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih. Insya Allah masih komplit. Karena apa? Nahdlatul Ulama yang merupakan warisan dari para wali masih menjaga tradisi yang itu dilakukan oleh Rasulullah. Apa? Menduplikasi kehidupan Rasulullah yang namanya pesantren. Pesantren ini adalah duplikasi dari kehidupan Rasulullah bersama sahabat. Berbagi ilmu, berbagi makanan, berbagi rumah dengan para sahabat. Saling bisa mengasihi Rasulullah dan para sahabat 24 jam. Itu kan yang diduplikasi oleh para wali, diduplikasi oleh para ulama NU yang namanya pesantren. Makanya matan hadis itu kan sangat dekat. Matan hadis itu sangat dekat. Amarona aku diperintah, nahana aku dilarang. Kunna ma'a aku bersama. Ro'a itu Rasulullah, aku melihat Rasulullah. Sami itu aku mendengar. Yang agak jauh adalah akhbarona. Aku mendapatkan kabar. Nah itu masih ada. Makanya Nahdlatul Ulama masih komplit. Ditinggali oleh para wali Islam, ditinggali oleh para ulama Islam. Ya masih ada. Dan para wali yang akhirnya kemudian membuat sebuah teritori besar yang namanya wilayah, yang akhirnya termanifestasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih dijaga. 10 November, kakek-kakek kita menjaga betul dengan pertaruhan nyawa. Pancasila ketika menjadi ideologi negara, murid-murid para wali masih konsisten bahkan sampai hari ini. Nah,
kalau urusan seperti itu, anak-anak muda kita, anak-anak Nahdlatul Ulama, anak-anak IPNU masih utuh. Ini saya kasih informasi nih Pak Wijaya. Jadi masih komplit. Makanya NU tidak pernah melupakan untuk menjaga NKRI dan bangsa. Karena NU itu penerus para wali. Nah, wali itu membangun teritori yang disebut wilayah. Makanya wilayah sebagai tinggalan para wali ini akan selalu dijaga. Segala resikonya. Insya Allah. Anak-anak IPNU tidak akan tertarik dengan gerakan-gerakan radikal. Karena apa? Karena anak-anak IPNU masih diajarkan menjaga masa lalu yang baik. Sejarah yang baik. Anak-anak IPNU nggak akan silau dengan persatuan baru. Kaum muslimin bersatu di 212. Itu anak NU nggak tertarik yang begitu-begitu. Karena orang-orang NU pasti masih ingat bahwa NU pernah memfasilitasi pertemuan seluruh kaum muslimin Indonesia dalam sebuah wadah yang namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang akhirnya pecah juga keributan karena mereka berebut kekuasaan menjadi politik. Orang-orang NU juga masih ingat ketika kaum muslimin disatukan lewat Masyumi. Tapi akhirnya kemudian juga kelompok-kelompok yang tidak dari NU berebut kekuasaan sampai akhirnya Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno karena sikap politik kekuasaan waktu itu. Dan NU tidak pernah bergeming kalau sudah urusan bangsa. Bahkan ketika kelompok-kelompok DITI, INII mulai berontak, PRRI, Permista demi bangsa dan negara, NU rela bergabung dalam Nasakom, keluar dari Sawadil A'zam kaum muslimin yang besar namanya Masyumi, malah gabung dalam Nasakomnya Bung Karno, nasionalis, agama dan komunis. Sebuah sikap demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Tapi ketika PKI bersikap mengkhianati bangsa, Nahdlatul Ulama yang paling pertama melakukan penghabisan di bawah. Makanya anak-anak NU tahu persis bahwa PKI di bawah itu sudah habis. Makanya ketika diistilahkan PKI bangkit lagi, NU nggak pernah percaya karena NU tahu persis di bawah seperti apa. Nah, untuk hal-hal seperti itu bahkan sampai ketika Pilpres, NU tidak pernah bergeming. Ketika ada yang mengolok-olok Pancasila, NU bertahan. Karena NU menjaga wilayah yang ditinggalkan oleh para wali. Merawat makam-makam para wali. Karena apa? NU punya sikap tegas al-muhafadzatu alal qadimis sholih, menjaga warisan masa lalu yang baik. Nah, persoalannya adalah ketika dunia bergerak dan NU, santri harus al-akhdhu bil jadidil aslah. Para anak-anak IPNU ini harus mengambil masa depan yang lebih baik. Sementara pada saat sekarang, masa depan itu sudah luar biasa cepat hari ini. Percepatan masa depan ini luar biasa. Di mana teknologi atau yang disebut dengan milenial ini mampu menghancurkan segalanya. Hal-hal yang bersifat konvensional mati. Dan itu taksi yang dulu gagah tahun 90-an ke bawah, habis diajar sama Gojek sama Grab. Mal-mal besar sebentar lagi juga akan dihabisi oleh bisnis online. Pak Pos yang dulu gagah menghantarkan surat orang yang jatuh cinta, hari ini habis dihajar sama WhatsApp dan video call. Tidak ada lagi filateli, tidak ada apa. Nah, anak-anak ini menghadapi satu fase yang luar biasa cepat. Bahkan jin pun nggak bisa mengikuti percepatan manusia. Dulu jin begitu kuat ketika dia membantu manusia untuk mengangkat hal-hal yang berat. Tanpa sadar dia dihajar sama traktor, dihajar sama bulldozer. Jin-jin dan malaikat yang jadi khatam untuk menjadi ilmu saipi angin, dihajar habis sama yang namanya pesawat terbang. Dihajar habis sama yang namanya mobil. Nah, ini dunia baru. Nah, anak-anak IPNU menghadapi situasi seperti ini. Harus diajarkan yang pertama. Pelajaran yang harus selalu diajarkan kepada anak-anak muda adalah
bahwa milenial yang mampu menembus segala negara, segala bangsa, tetap saja milenial tidak bisa menembus batas teritori. Karena siapapun akan tetap ditanya identitas kenegaraannya ketika melintasi batas teritori negara orang. Sehebat apapun berbahasa Inggris, sehebat apapun berbudaya Inggris, tapi kalau orang Indonesia melewati perbatasan Inggris harus menunjukkan identitas kebangsaan. Maka pelajaran kebangsaan tidak boleh dilupakan. Makanya akhir-akhir ini negara-negara besar punya pelajaran-pelajaran kebangsaan. Sehingga ketika dunia mengalami transnasional dalam segala lini, orang tidak tercerab dari rasa cinta kepada bangsanya. Amerika bertahun-tahun membangun cerita kebangsaan buat anak-anak muda dengan film koboi. Kekalahan di Vietnam dibangun dengan cerita Rambo 1 sampai 6. Kekalahan dengan spiritual Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang bikin American Ninja, American Samurai. Mereka bikin itu. Malaysia ketika menghadapi tekanan gerakan rasialis di dalam negeri, anak-anak kecil dibangun sebuah cerita besar tentang bagaimana saling menghargai sesama anak bangsa. Malaysia tidak bisa lepas dari ras India, maka si Upin dan si Ipin sebagai ras asli Melayu dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar gak lupa dengan anak-anak Cina, maka dia dikenalkan dengan tokoh kecil yang namanya Mei Mei. Terhadap Indonesia dia diajarkan tokoh kecil namanya Susanti. Rasa kebangsaan yang terkoyak-koyak di Cina dibangun betul oleh orang Cina. Bagaimana dengan film kungfu, bahkan film-film yang bersifat futuristik masih dibangun tentang ular putih, siluman ular putih, kondor herois masih diajarkan. Dulu kita masih punya. Jepang agar tidak mengulang peristiwa restorasi Meiji dan Tokugawa, bikinkan cerita Samurai X. Ini adalah cara-cara merawat bangsa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang dipersiapkan untuk anak-anak muda ini adalah penguasaan terhadap teknologi. Nah, penguasaan terhadap teknologi ini benar-benar titik balik yang luar biasa. Sikap yang harus diambil dengan berbagai risikonya. Yang sekarang kita masih ragu-ragu. Cita-cita penguasaan terhadap teknologi, tapi ketika anak-anak sekolah, bahkan di sekolahan yang berbasis penguasaan terhadap dunia masa depan, anak-anak masih tidak boleh menggunakan gadget, anak-anak masih tidak boleh menggunakan smartphone. Sehingga ketika anak-anak itu keluar dari sekolahan yang paling modern dalam tradisi pesantren pun masih gagap di dunia modern. Karena apa? Alat masa depannya tidak diberikan. Ini juga masih menjadi sebuah tanda tanya besar atas keberanian melepaskan anak-anak ini dengan dunia teknologi. Keinginan untuk menguasai teknologi, tapi usia-usia penuh, usia-usia sekolah, tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh menggunakan smartphone. Sehingga ketika keluar pun gagap dalam urusan teknologi. Nah, ini juga sebuah tantangan yang besar bagi pengelola pendidikan anak usia remaja. Ini tantangan besar. Lembaga-lembaga pendidikan kita yang memang tidak berbasis pada pesantren salaf. Kalau yang salaf saya tidak ada masalah. Tapi bagi anak-anak yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, kadang pegang gadget tidak boleh. Bahkan hubungan dengan orang tuanya juga masih tidak boleh. Lah ini juga sesuatu yang memang butuh revolusi pemahaman yang luar biasa. Ini karena itu nggak bisa pakai teori, itu adalah ilmu terapan. Menguasai teknologi itu sama dengan menguasai dunia. Tetapi bahwa kekhawatiran anak-anak kita menjadi liberal karena teknologi itu juga akhirnya memberangus mereka dari pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi yang mapan. Sehingga paling 1-2 yang bisa mengendalikan teknologi, selebihnya adalah menjadi pasar dari teknologi. Itu. Nah, yang berikutnya sebenarnya adalah anak-anak ini akan semakin baik, terutama anak-anak ini. Kalau kemudian Ibnu itu menyadari betul
ada hubungan yang sangat harmonis antara IPNU dan IPPNU. Kenapa? Karena mempersiapkan generasi itu nggak bisa cuman IPNU. Dia harus bersama IPPNU, belajar menghargai sesama, menghargai rumah tangga, belajar bagaimana antara laki-laki dan perempuan ini menggunakan ilmu-ilmu terapan. Untuk apa? Bagaimana cara nanti membangun rumah tangga, mempersiapkan anak, menyenangkan anak, membuat rumah tangga anak yang menjaga rumah tangga orang tua agar anak nyaman. Ini juga pentingnya luar biasa. Maka anak-anak IPNU dari sekarang sudah harus diajari bagaimana membangun rumah tangga nanti yang harmonis dalam praktek-praktek sosial, dalam praktek-praktek budaya. Harus diajarkan seperti itu, karena sebentar lagi anak-anak IPNU itu akan menyongsong rumah tangga. Nah, IPPNU juga sama, bagaimana kemudian IPNU diajarkan membahagiakan IPPNU, bahagiakan perempuan, banyak itu. Ini yang harus disiapkan dari hari sekarang. Kalau perempuan juga nggak disiapkan, maka laki-laki juga tidak bisa menanam dengan bagus. Artinya generasi berikutnya benar harus diajarkan dengan sangat bagus. Maka dulu ada istilah keputrian. Masihkah kemudian anak-anak perempuan diajari keputrian? Yang laki-laki mungkin perlu diajari keputraan. Pelajaran menjadi laki-laki yang ksatria itu seperti apa? Pelajaran pada laki-laki yang bisa membahagiakan wanita itu seperti apa? Yang tidak menyakiti perempuan itu seperti apa? Sehingga nanti lahir keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan dari situ akan lahir generasi yang bagus, generasi yang baik dan sejahtera. Kalau tidak bisa melakukan itu, lah ini juga berat. Maka kita berharap semoga ini adalah proyek besar, ini pekerjaan besar, ini pekerjaan peradaban. Maka kesejahteraan anak-anak muda, negara juga harus menjamin. Kesehatannya harus menjamin, terutama pendidikannya harus terjamin. Tanpa pendidikan kita sulit membayangkan generasi ke depan akan mampu mengambil situasi yang paling sulit, namanya al-akhdhu bil jadidil aslah. Nah itu maka harus ada kerjasama dengan negara, kerjasama dengan departemen-departemen, kerjasama dengan kepolisian, dan banyak lagi lembaga. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat Harlah IPNU, semoga semakin semakin jaya demi mengemban misi Izul Islam wal Muslimin lillahi kalimatillah, dan tetap menjaga Islam rahmatan lil alamin demi kejayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.